Halo warga intelektual sekalian, kita tahu bersama bahwa Korea Utara itu terkenal dengan anti agama. Bahkan kitab suci juga dilarang di Korea Utara. Tapi guys, tahukah Anda, ternyata zaman dulu Korea Utara itu disebut sebagai Yerusalem Timur. Jadi Yerusalem Timur itu sama seperti kalau dalam agama Islam itu Serambi Mekah, seperti Aceh gitu ya. Lalu kenapa sekarang ini gereja dilarang di Korea Utara? Walaupun gereja dilarang di Korea Utara, ternyata pada faktanya ada gereja guys di Korea Utara. Ada gereja guys. Ada orang Kristen ternyata di sana. Nah yang jadi pertanyaan, kok bisa? Apakah ini cuma pencitraan daripada Kim Jong Un sehingga ada gereja di sana? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa masyarakatnya itu patuh terhadap pemimpinnya sehingga masyarakatnya tidak beragama? Apa alasannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa pemimpin Korea Utara itu masih memperbolehkan gereja itu karena peninggalan sejarah ya. Jadi zaman dulu ada banyak gereja di Korea Utara. Ya, makanya Korea Utara itu disebut sebagai Yerusalem Timur. Atau dalam agama Islam itu Serambi Mekah gitu ya. Namun ya, sering berjalannya waktu, yang Korea Utara itu semakin komunis, semakin tidak peduli dengan agama, semakin khawatir dengan kitab suci dan lain sebagainya. Kenapa mereka khawatir dengan kitab suci? Apa alasannya? Sebenarnya alasannya cukup berdasar ya. Dipengaruhi oleh komunisme. Apakah komunisme itu anti dengan Tuhan? Enggak sebenarnya. Komunisme kan ideologi ya, ideologi politik ya. Sama seperti demokrasi dan sebagainya. Cuman permasalahannya ya, Korea Utara itu terlalu ke kiri gitu. Karena negara komunis itu juga ada yang beragama juga seperti China misalnya, seperti Rusia misalnya, Uni Soviet zaman dulu mereka juga beragama. Jadi komunis itu sebenarnya nggak anti agama. Tapi komunis itu membatasi tahayul gitu ya. Jadi orang-orang yang ada di Korea Utara itu berpikir bahwa agama itu tahayul. Lah kok tahayul? Ya karena dalam beragama itu kan ada keimanan. Orang Korea Utara berpikir keimanan itu adalah tahayul gitu ya. Namun ya tetap ada gereja di sana ya. Kenapa bisa ada gereja di sana? Apa alasannya? Alasannya itu ya bisa dikatakan pencitraan kalau ada tamu-tamu dari luar negeri ya bisa bergereja di sana gitu ya. Cuman tetap diawasi sama pemerintah ya. Diawasi sangat ketat gitu ya. Nah, menurut kalian gimana? Apakah lebih bagus gak ada rumah ibadah atau ada rumah ibadah? Kalau saya perhatikan di Konoha itu kan ada kasus-kasus pembubaran paksa rumah ibadah gitu ya. Sementara di Ukraina, kita bukan Ukraina sorry, di Korea Utara, kalau kita perhatikan itu nggak ada pembangunan gereja, rumah ibadah, masjid dan sebagainya. Apakah itu lebih damai atau tidak? Jadi ini paradoks ya. Ya. Dan anehnya masyarakat Korea Utara itu patuh gitu terhadap pemimpinnya, mereka tidak percaya dengan agama gitu ya. Apa yang jadi pemicunya gitu ya? Ya pemicunya itu karena faktor daripada ideologi nih, ideologi komunis ya. Bukan berarti komunis itu membenci Tuhan gitu ya, bukan. Tapi komunis itu lebih ini ya. Karena komunis itu kan prinsipnya itu lu nggak usah banyak bacot ya. Lu nggak usah banyak demo gitu ya. Ya gue akan nyiapin apa yang lu pengen gitu, makanan, minuman, dan sebagainya. Itu prinsip daripada komunis ya. Nah, karena sebagian orang ini kan bertentangan ya bagi orangnya. Orang-orang yang beragama kan menentang ini, ngapain, nggak boleh seperti itu dong ya. Kemudian kalau orang yang beragama beribadah dilarang gitu ya. Ya, salah satu alasannya itu gini. Yang paling dikhawatirkan oleh pemimpin Korea Utara itu kalau misalnya nih ya, kita tuh lebih berpihak pada negara lain gitu ya. Misalnya nih ya, kita menganggap bahwa tanah orang lain itu tanah suci, tanah kita bukan tanah suci. Itu sebenarnya yang ditentang oleh Korea Utara. Supaya mereka setia terhadap negara. Jadi kalau di satu negara itu punya dua tanah suci, negara tersebut tidak akan jadi negara maju. Karena itu mengkhianati dua tanah suci.
tanah air dan tanah suci agama gitu. Ya boleh-boleh aja percaya dengan tanah suci, nggak jadi masalah. Tapi ini masalah besar bagi Korea Utara. Kemudian kasus-kasus intoleransi gitu ya. Orang Korea Utara atau Presiden Korea Utara juga berpikir bahwa kalau misalnya nih ya, ada pendirian gereja, rumah ibadah dan sebagainya, pasti ada kasus penolakan gitu ya. Ribet gitu ya ngurusin seperti ini ya. Kemudian ada banyak ya masalah ya. Sehingga orang-orang Korea Utara itu, nggak semua tapi disclaimer-nya, sebenarnya orang Korea Utara itu tidak bisa dikatakan orang yang tidak beragama gitu. Karena mereka juga masih percaya dengan percayaan lokal gitu ya. Walaupun upacaranya itu nggak terlalu banyak gitu. Ya, orang-orang Korea Utara itu masih percaya, enggak semua tapi ya, masih percaya dengan yang namanya ajaran leluhur mereka gitu ya. Agama-agama leluhur mereka. Kalau di Konoha itu seperti agama-agama lokal lah gitu. Ya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa Korea Utara itu benci dengan agama gitu ya. Melarang agama. Karena orang Korea Utara itu melihat bahwa dalam agama itu ada banyak kontradiktif gitu ya. Misalnya ya dalam agama tertentu dikatakan bahwa agama kita itu ya adalah agama yang peduli dengan nilai kemanusiaan gitu. Di satu sisi ya, di sisi lain mereka akan mengatakan, oh agama gue yang paling benar, kalau lu nggak masuk ke agama gue, lu nggak masuk surga. Nah, di mana rasa kemanusiaan kita ya kalau kita mengatakan bahwa kalau tidak masuk ke agama kita nggak bakal masuk surga. Di mana rasa kemanusiaan kita? Jadi pemimpin Korea Utara berpikir, oh ini berbahaya sekali. Ini menggoyang yang namanya persatuan dan kesatuan. Itu dari sudut pandang orang ini ya, orang-orang di Korea Utara, elitnya terutama ya, dan Kim Jong Un ya. Kemudian alasan selanjutnya ada banyak sebenarnya yang jadi pemikiran atau keputusan daripada masyarakat Korea Utara. Masyarakat Korea Utara itu berpikir kalau ada agama itu maka akan ada yang namanya debat agama gitu. Ya seperti di TikTok dan lain sebagainya, ada banyak debaters ya. Sehingga apa? Sehingga mereka menghalangi gitu ya untuk beragama gitu. Lalu gimana dong kalau mereka sudah meninggal? Ya meninggal aja gitu ya. Korea Utara itu enggak semua tapi ya lebih ya menerima yang namanya teori evolusi daripada menerima agama. Ya, rata-rata negara komunis seperti Vietnam kan nggak terlalu mau agama ya. China juga seperti itu. Ada banyak orang yang disingkirkan karena beragama. Ya. Jadi agama itu dianggap sumber ketidakmajuan. Tapi gini ya, saya tidak berpihak pada siapapun disclaimer on ya. Agama juga bisa berdampak baik kok seperti Amerika gitu. Ya, di Amerika itu kan ada banyak orang yang beragama ya. Pendukung Trump itu orang yang taat dalam beribadah. Tapi gini guys ya. Kalau saya perhatikan ya, kalau kita misalnya nih beragama, kalau jadi negara maju itu ya harus sekuler. Ya, komunis itu kan sekuler sebenarnya, tapi terlalu sekuler banget gitu ya, terlalu ke kiri gitu. Kelompok kanan itu kelompok agama, ya. Kelompok komunis itu kelompok kiri. Ya, tengah-tengah itu nasionalis. Ya, yang paling susah itu jadi nasionalis. Ya, nasionalis itu nggak peduli lu beragama apa ke, beragama B ke, beragama C ke, ya, nggak peduli ya. Jadi aktivis yang benar maksudnya, atau pejuang keadilan ya luar biasa lah. Ya. Kemudian selain itu ya ada banyak sebenarnya. Tapi yang paling berpengaruh itu karena Korea Utara itu menganggap bahwa kalau beragama itu ya sama seperti percaya tahayul gitu ya. Seperti hantu-hantu gitu ya. Mereka berpikir uang surga juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, Tuhan juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, lalu kenapa kita percaya dengan agama, buang-buang waktu, habis waktu melakukan ritual ini, ritual itu. Itu dari sudut pandang orang-orang di Korea Utara. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti berpikir yang aneh-aneh. Saya nggak ngajak yang untuk tidak beragama, ya disclaimer on ya.
gak peduli ya, kalian beragama kayak mau nggak kayak bodoh amat, terserah. Yang penting karakter atau kelakuan bagus gitu. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Karena saya sudah ngantuk, saya mau istirahat dulu. Saya warga intelektual, salam rasional.